Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kebahagiaan dan kesuksesan yang hakiki adalah tatkala kita menginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang bisa menandingi kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, sungguh dia telah sukses bahagia. Adapun kehidupan dunia ini, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Semua kita pasti berharap untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa berkumpul dengan keluarga kita tercinta, istri kita, orang tua kita, dan anak-anak kita tercinta. Namun, meraih surga Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar dengan hayalan dan impian. Meraih surga Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan ikhtiar, usaha, amal, dan doa. Oleh karenanya, di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW dijelaskan kiat-kiat agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Pertama adalah dengan memperkuat keimanan dan dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga-keluarga mereka, anak keturunan mereka, maka kami akan kumpulkan mereka bersama di surga. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya dan orang-orang yang saleh dari kalangan anak mereka, orang tua mereka, dan istri-istri mereka. Dari dua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa untuk masuk surga bersama keluarga kita adalah dengan memperkuat keimanan kita dan dengan memperbanyak amal saleh. Oleh karenanya, para nabi dan orang-orang saleh sebelum kita sangat menekankan keluarga mereka, mengajarkan dan mendidik keluarga mereka dengan iman dan dengan amal saleh. Nabi Ibrahim alaihi salam pernah berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budas asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah patung dan berhala. Dan Luqman Al-Hakim pernah menasihati, mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, wahai anakku tersayang, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Oleh karenanya, jika kita ingin untuk masuk surga bersama keluarga kita, perkuat keimanan, perkokoh keimanan, dan anjurkan mereka untuk banyak beramal saleh. Yang kedua, di antara kiat untuk masuk surga bersama keluarga adalah dengan mendidik mereka dengan pendidikan iman, dengan pendidikan Islam, membimbing mereka ke jalan yang benar, mengajak mereka, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, maksudnya menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka
didik mereka, gandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Lindungi mereka dari api neraka ya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi kita bersemangat untuk mendidik keluarga kita, istri kita, anak-anak kita dengan penuh cinta, dengan penuh kelembutan, dengan ilmu ya dan kesabaran. Yang ketiga, kiat untuk masuk surga bersama keluarga adalah dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah yang paling baik dengan keluarga saya. Maka barometer timbangan akhlak yang baik itu adalah jika kita berbuat baik dengan keluarga kita. Kenapa demikian? Karena akhlak dengan keluarga itu tidak bisa direkayasa. Berbeda dengan akhlak dengan orang lain, dengan tetangga, dengan sahabat, kita masih bisa acting. Tapi dengan keluarga kita, watak asli pasti muncul. Oleh karenanya Nabi SAW menjadikannya sebagai standar akhlak. Ya, akhlak yang baik adalah jika kita berbuat baik kepada keluarga kita. Maka perbaiki akhlak kita dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Karena akhlak memiliki peran yang sangat besar untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya dan sering kali ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan ke surga. Jawab beliau dua, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Yang keempat, di antara kiat untuk masuk surga bersama keluarga adalah dengan sabar. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk salat dan sabarlah. Sabar dalam memerintahkan mereka dalam kebaikan. Nabi SAW juga bersabda, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat kalau sudah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun nggak mau salat. Dan pisahkan mereka antara laki dan perempuan tempat tidurnya. Semua itu tentu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala seringkali menganjurkan kepada kita untuk bersabar. Dan memberikan kabar gembira, pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala yang sangat besar tanpa batas. Sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir di antara kiat agar kita bisa masuk surga bersama keluarga kita adalah dengan doa. Jangan pernah kita mengandalkan diri kita. Jangan pernah kita mengandalkan kejeniusan kita. Jangan pernah kita hanya mengandalkan kepada kehebatan kita. Tapi serahkan, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, laisa syai'un akramu indallah minad du'a. Tidak ada suatu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah mengatakan kalimat yang sangat bagus. Ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Maka perbanyak doa wahai saudaraku agar kita bisa masuk surga, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang tercinta, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Perbanyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati bagi kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Perbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia dan berikanlah kepada kami kebahagiaan di akhirat.
lindungi kami dari api neraka. Siapa yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta surga dan dilindungi dari neraka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allahal jannah salasa marrat, qalatil jannah Allahumma adhilniha." Barang siapa yang minta kepada Allah surga 3 kali, surga akan mengatakan, "Ya Allah, masukkan orang ini padaku." Wa man sa'ala Allah al-isti'adzah minan nar salasa marrat, qalatin nar Allahumma ajurniha. Barang siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, neraka akan mengatakan, "Ya Allah, lindungi orang ini dari aku." Semoga 5 qiyat ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita, istri kita, orang tua kita dan anak-anak kita yang tercinta, bersama-sama bergandengan tangan dengan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.